Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul The Merciless. The Merciless ini bercerita tentang dua pria yang menjalin ikatan mereka di penjara, tetapi mulai ragu dan saling mengkhianati satu sama lain dalam proses mendapatkan pengaruh dari sebuah geng kriminal. Disutradarai oleh Byun Sung Hyun, The Merciless mengambil tema persahabatan dan pengkhianatan yang dibumbui dengan kekerasan. Namun sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, terlihat dua orang yang sedang santuy di pinggir laut. Dia bernama Jung Fil dan rambutnya yang diikat bernama Go Byung. Tiba-tiba datang seorang pria bernama Nikolai langsung menembak mati Jung Fil. Dan inilah film The Merciless. Terlihat seorang mafia yang bernama Han Jae-ho di dalam mobilnya. Dia menunggu seorang tahanan yang akan segera bebas dari penjara dan dia adalah Jo Hyun Soo. Deretan mobil pengawalnya pun terlihat mengikutinya. Scene lalu berpindah. Terlihat seorang polisi bernama Inspektur Chun sedang berada di rumah seorang bos gangster yang bernama Ko Byung Chul. Mereka berupaya menangkapnya, namun karena tidak cukupnya alat bukti, polisi tidak bisa melakukan apa-apa. Tak lama muncul Han dan Hyun Soo. Kisah flashback ke 3 tahun yang lalu di penjara Gyeonggi. Saat itu diadakan pertarungan adu gaplok. Setelah salah satu lawan tumbang, giliran Hyun Soo yang mengajukan diri untuk melawan pria kuat ini. Pertandingan itu rupanya disaksikan juga oleh Han. Ternyata Hyun Soo melakukan pukulan curang hingga dia menjadi sasaran napi lainnya. 존나게 없는 새끼야. 아 손바닥으로 쳤다고 이 머리털 존나 없는 새끼야. Karena keberanian dan aksinya, Han melihat potensi dalam diri Hyun Soo untuk dia jadikan anak buahnya. Terungkap, Han adalah penguasa penjara ini karena berhasil menumbangkan lawan-lawannya dan dia sekarang mengatur pajak untuk kiriman rokok bagi para napi. Dia dan anak buahnya selalu berpesta di dapur penjara. Scene berpindah lagi ke 13 hari setelah keluar penjara. Kelompok gangster yang dipimpin oleh Byung Chul sedang melakukan pesta malam. Hyun Soo yang merupakan anak baru, dia dijamu khusus satu meja dengan bos mereka. Namun hal itu rupanya tidak disukai oleh si Go Byung. Dia bahkan mengeluarkan pistolnya, namun Hyun Soo dengan cepat merebutnya. Di saat itulah, Byung langsung memukul keponakannya ini. Di dalam mobil, dia bahkan langsung menangis seperti bocah, lalu ditertawakan oleh Han. 야, 이 씨발 새끼야. 나 없는 데선 지가 왕노릇 했을 텐데. Kisah penjara pun berlanjut. Pemilihan penguasa penjara dilakukan. Saat itu saingan Han di dalam penjara bernama Kim Sung Han. 이제 대선이다.
Han menawarinya untuk membagi hasil pajak rokok masing-masing 50%. Namun Kim menolaknya. Bahkan anak buahnya dihajar petugas. Dan sepertinya petugas penjara lebih condong kepada Kim yang memberi suap lebih besar. Han kehilangan kekuasaannya dan berakhir di pojok sel. 아무리 한지호 이 새끼가 독종이라도 독고 나이로는 어쩌지 못할 자 못오냐. Bahkan Han hampir ditusuk oleh anak buah Kim, namun untungnya Hyun-soo menyelamatkannya. Han mulai kesulitan mengambil alih kekuasaannya di penjara ini. Saat itulah Hyun-soo menawarkan idenya. HP milik Han dipakai untuk memfoto ratusan rokok yang diselundupkan ke penjara ini. Mereka kemudian menemui kepala sipir dan mengancamnya. Foto-foto ini akan dikirim ke jaksa di luar penjara yang bisa berakibat buruk terhadap karirnya. 저 이거 핸드폰 반입도 신고하려고 했었는데. 이런 개새끼가 밖에 있는 이 아저씨의 동생들 친구들한테 다 보내놨어요. 계장님. Giliran Han yang beraksi untuk membalas dendam si Kim atas perbuatan kepadanya. Dia disiram air panas yang membuat Hyun-soo tidak kuat melihatnya. 우리 정통 건프지 나를 잡으려고 하는 거요. 내가 Mereka akhirnya buka mulut dan orang yang menyuruh mereka adalah Ko Byung-chul, bosnya si Han sendiri. Fakta itu membuat Han semakin marah namun tetap menyiram kepalanya. Di rumahnya, Byung-chul mengira Kim terkena serangan jantung di penjara dan dia khawatir Han curiga dengan pengkhianatannya. Dan tiba-tiba mereka terkejut bola bisbol memecahkan kaca jendela. Mereka berencana menyingkirkan Han setelah tercapai kesepakatan dengan mafia Rusia. 3 tahun sebelumnya, di kantor polisi terungkap Byung-chul adalah CEO Ocean Import dan kepala serikat nelayan dan bisnis kejahatannya adalah mensuplai penari telanjang ke sebuah klub malam Rusia. Dan sosok mafia Rusianya adalah Gigert dari Vladivostok yang mengendalikan 80 kargo di pelabuhan Busan. Mereka juga mengirim kokain yang disembunyikan dalam ikan beku. Chun mengusulkan mereka memasukkan mata-mata ke dalam penjara. Dan sosok polisi yang dijadikan mata-mata untuk mendekati Han adalah Hyun-soo. Awalnya dia menolak karena mesti berada di penjara selama 3 tahun. Namun Inspektur Chun menjanjikan ginjal untuk ibunya. 장 찾을 때까지 투석비는 우리 쪽에서 부담할 거고. 어떡할래? Saat masuk penjara, Hyun-soo beralasan ditangkap polisi karena menyelundupkan barang terlarang di pelabuhan. 중국에서 세배온 짝퉁 비아그라가 돌아다니고 있었어요. 단체로 발정이 나버린 거야. 그게 짝퉁인데도 효과가 있었나 보네. 효과 있더라니까. 트럭 불러. 트럭 오자마자 우린 짐 다 빼고 바로 쏙 빠져나왔죠 그냥. 원래 죽은 거 살려내는 거니까. 방을 옮겨줘요. 제일 큰 방으로. 근데 Ketika Go Byung berkunjung ke penjara, dia rupanya bekerja sama dengan Han untuk menghabisi pamannya sekaligus bosnya sendiri. Han bahkan disuruh melakukan penyelidikan tentang Hyun-soo. Dia menjawab, seorang polisi rekan Hyun-soo ditemukan telah tewas, begitupun ibunya Hyun-soo juga tewas di sebuah jalanan. Kabar itu membuat Hyun-soo menangis ingin melihat ibunya. Setelah 2 tahun dalam penjara ini, dia hanya meminta izin 1 hari kepada Chun. Namun demi keselamatan dan misinya, dia tidak bisa mengabulkannya. 개 같은 곳에 처박아 놓고 엄마 묻을 것도 못 찾게 해요.
여기서 네 기록 삭제하면 넌 그냥 전과자야. 어떻게 나한테 이러냐. 현수야, 너 지금 어리광 부릴 때 아니야. Han datang ke selnya untuk memberi semangat, namun Hyun-soo malah memukulnya hingga terjadi perkelahian. 그만해 이 새끼야. 그만하자. Tak lama, kepala sipir memanggilnya dan memberinya izin untuk melihat ibunya di rumah duka, dan itu atas permintaan Han. Bahkan dia telah membiayai pemakaman ibunya. 매출로 만족하자. Han menceritakan dia juga kehilangan orang tuanya ketika berusia 12 tahun. Ibunya sempat akan meracuni mereka semua karena perlakuan buruk ayahnya kepada ibunya itu. 미안해. 나는 내 교훈은 상황을 믿어야지. 상황을. Han kemudian mengajaknya bekerja setelah keluar dari penjara. Hal mengejutkan pun diutarakan oleh Hyun-soo bahwa dia adalah seorang polisi. Hari ke-127 setelah keluar penjara, Hyun-soo yang menyamar menjadi mafia datang ke seorang penjahat bernama Choi Dae untuk membeli stempel resmi dokumen ekspornya Ko Byung-chul. Karena tidak mau memberikannya, ini yang dilakukan Hyun-soo. Han dan anak buahnya pun datang menyerang mereka. 가끔 현장 뛰면 재밌어. 야. 가라. Hyun-soo kewalahan saat melawan algojo mereka. Dan stempel itu kemudian diberikan kepada Ko Byung-chul. Han ditemani Hyun-soo kali ini datang ke bar khusus orang Rusia. Setelah masuk, Hyun-soo disuruh menunggu. Han datang untuk menemui bos mafia Rusia yang bernama Gigard. Saat Hyun-soo keluar, tiba-tiba rekannya di polisi menariknya dan kembali memberinya jam tangan. Tak diduga, Han kembali datang dan Hyun-soo beralasan dia sedang kencing dan menemukan pria mesum ini. 씨발 변태 새끼. Saat kembali ke lift, Han bertanya kenapa dia bisa muncul. Hyun-soo mengatakan itu karena jam tangannya, namun dia tetap menggeledahnya. Kepada bosnya, Han mengatakan punya ide cemerlang untuk menyelundupkan kokain yang berjumlah 50 kg. 방법이 다 있습니다. Fakta pun terungkap. Saat di penjara, ternyata Go Byung yang memberitahu Han bahwa Hyun-soo adalah seorang polisi dan dia telah menghabisi rekannya termasuk ibunya. Han bahkan berencana memperalat Hyun-soo untuk kepentingan mereka. Ditambah, Hyun-soo mengakui dirinya adalah seorang polisi. Tiba-tiba, Hyun-soo disekap dan dibawa. Ternyata itu dilakukan oleh rekannya.
Chun meminta informasi rencana pengiriman kokain itu, namun Hyun-soo masih menunggu kepastian dari orang Rusia itu. Dan Hyun-soo balik bertanya siapa dalang yang telah membunuh ibunya, cerita 1 tahun lalu saat terjadi kecelakaan yang menewaskan ibunya Hyun. Chun dan anak buahnya menutup kebohongan pelaku pembunuhan ibunya. Dan pelakunya disebutkan adalah orang yang sedang mengungkapnya. 나가자. Hyun-soo memberi informasi kepada Chun bahwa transaksi akan dilakukan. 해경 세간의 특수기동대까지. 이거 완전 블록버스터다. 그럼 흥행만 시키면 되겠네. Hari ke-150 yang merupakan hari H. Mafia Korea dan mafia Rusia bertemu di sebuah pelabuhan dengan berbagai kotak yang dicurigai berisi narkoboy. Tiba-tiba, puluhan mobil polisi datang siap untuk menyergapnya. 뭐예요 다들? 우르방 쿨코 이 씨발놈들아. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Ternyata di dalam kotak peti itu hanya berisi peralatan tempur plus-plus. Chun kecewa dan ditertawakan oleh komplotan gangster ini. Di sebuah perahu, Hyun-soo sedang duduk santuy karena ternyata narkoboynya muncul dan mengambang di permukaan laut. Transaksi kembali dilanjutkan. Setelah Hyun-soo menerima kokain itu, dia menghubungi Han dan uang langsung dibayarkan. Saat itulah Han dan Go Byung menghabisi bosnya serta seluruh mafia Rusia ini. Hyun-soo kemudian meminta Han untuk menembak lengannya untuk mengelabui Chun dan rekannya bahwa dia tertembak dalam penggeledahan. Kemudian, Hyun-soo dipanggil Chun dan ditunjukkan video rekaman pembunuhan ibunya. Dan pelakunya adalah Han. Saat sedang melakukan pesta, Hyun-soo menelepon Han bahwa ada orang lain yang mengetahui identitasnya dan Han langsung menuduh Go Byung. Sekarang dia berada dalam bahaya karena surat perintah sudah dikeluarkan. Dia memintanya bertemu hari ini dan membawa narkoboynya. Strategi polisi untuk mengadu dombakan Han dan Go Byung berhasil. Go Byung datang ke kantornya Han dan dia langsung menghabisinya. 너 지금 뭐에 씌운 거야, 이 새끼야. Setelah itu, Han membawa semua narkoboynya dan pergi menemui Hyun-soo. Di luar gedung, tampak Inspektur Chun dan anak buahnya mengawasi mereka. Hyun-soo langsung bertanya, apakah benar dia telah membunuh ibunya? 내가 진짜 Han mengatakan dia telah gelap mata dan mengakuinya. Dia pun menodongkan senjata kepadanya, namun Hyun-soo berkata, polisi sudah mengepungnya. Han langsung menembak polisi dan membiarkan Hyun-soo. 너 같은 새끼가 감당할 수 있는 사람 아니야. 닥쳐라 이 개새끼. Para polisi ini pun tewas di tangan Han. Dan Hyun-soo pun pingsan setelah Han menembaknya persis di samping kepala Hyun-soo. 내가 앞으로는 절대 나 믿으라고 강요 안 할게요. 형,
형 엄청 출세했네. Dia langsung sekarat dan Chun langsung mengambil kunci mobilnya untuk mengambil narkoboy itu. Tak lama, Hyun-soo kembali muncul dan menembak mati Inspektur Chun. Senjatanya dia simpan di tangan Han, kemudian dia tutup mulut dan hidungnya hingga tewas. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The Merciless ini? Keras tapi santai. Itulah kalimat yang paling pas untuk menggambarkan film ini. Jika diibaratkan sebuah masakan, maka The Merciless adalah hidangan yang diracik dengan bumbu yang pas. Tidak terlalu asin atau tidak terlalu manis. The Merciless mampu menggabungkan semua formula sesuai dengan takarannya. Dan takaran yang pas juga ketika kalian menonton sebuah film ditemani dengan secangkir kopai. Madep. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.